تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita semua di dalam majelis ilmu, majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairun min ibadati sittina salatan. Khairun min ibadati sittina salatan. Dudukmu sebentar di dalam majelis ilmu, kata Nabi, itu lebih baik daripada sholat sunnah sebanyak 60 rakaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua dengan ilmu dan amal. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kitab Dalilus Sailin bab doa. Ada beberapa poin yang sudah kita pelajari terkait doa di dalam kitab ini. Yang pertama mengenai pengertian doa, ya, atau hakikat doa, bahwa doa itu permohonan kepada Allah atau munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukum doa, ya, sudah kita pelajari. Adab-adab dalam berdoa juga sudah kita pelajari, ya. Kemudian sebab-sebab doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat enggak Bapak Ibu apa saja sebabnya? Yang pertama nopo? Sudah apa belum ini? Oh, karena lupa itu jadi belum nih. Sudah ini. Ya. Jadi sebab-sebab doa tidak dikabulkan oleh Allah itu diantaranya karena memutus hubungan silaturahim. Ya. Kemudian apalagi rizki yang tidak halal, jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian yang ketiga apa? Lalai ketika berdoa. Jadi tidak khusyuk ketika berdoa. Kemudian yang keempat tidak yakin, ya, tidak yakin dalam
berdoa kepada Allah bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kelima termasuk sebab doa itu tidak dikabulkan oleh Allah adalah an-namimah, mengadu domba. Nabi Musa alaihissalam melaksanakan sholat istisqa selama 3 hari bersama kaumnya, tapi hujan tidak turun, Bapak Ibu. Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah, kenapa engkau tidak menurunkan hujan ya Rabb? Padahal kami sudah 3 hari melaksanakan sholat istisqa. Apa kata Allah? Karena di antara umatmu ada yang mengadu domba. Ada yang berbuat dosa mengadu domba. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepadaku yang mana orangnya. Kata Allah, kalau aku kasih tahu berarti aku juga ngadu domba. Ya kan? Subhanallah. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam memerintahkan semua kaumnya untuk bertaubat dari dosa adu domba. Nah, inilah sebab doa suatu kaum tidak dikabulkan oleh Allah karena ada yang mengadu domba. Jamaah rahimakumullah. Ya. Nah, sekarang musim adu domba, Bapak Ibu. Dimana kalau kita buka media sosial itu kebanyakan isinya adalah adu domba antara satu kubu dengan kubu yang lain. Bahkan ada tayangan resmi itu, ada acaranya debat, dan itu dibuat memang untuk mengadu domba supaya banyak viewernya, banyak penontonnya. Karena kalau nggak panas tidak banyak penontonnya. Jemaah rahimakumullah. Dan itu termasuk perbuatan dosa. Kata Nabi, la yadkhulul jannah namam. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Ya. Baik. Sekarang kita masuk ayat-ayat yang berkaitan dengan doa, ya. Ayat yang pertama surah Al-Baqarah ayat 186. Ada yang hafal ayat ini? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad, anni tentang diriku, maksudnya tentang keberadaanku, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Sesungguhnya aku dekat. Jadi kalau ada yang bertanya Allah itu jauh atau dekat, maka jawabannya ayat ini fa inni qarib, Allah itu dekat, bahkan min hablil warid, ya, lebih dekat daripada urat nadi. Jemaah rahimakumullah, lebih dekat daripada urat leher, Bapak Ibu. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku menjawab doa orang yang berdoa, idza da'an, apabila dia berdoa kepadaku. Karena dulu orang Arab jahiliyah kalau minta itu mintanya ke berhala. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, maka hendaklah mereka memenuhi panggilanku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka selalu dalam kebenaran atau dalam petunjuk. Jemaah rahimakumullah. Ayat ini ada sebab turunnya. Ada seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah. Arab Badui ini Arab yang tinggalnya nomaden, pindah-pindah, biasanya orang kampung. Jadi tergantung adanya air, Bapak Ibu. Kalau di satu tempat ada air maka dia tinggal di situ. Kalau enggak ada mereka akan pergi ke tempat yang lain. Ya. Karena orang kampung datang ke kota, ketemu Nabi, tanyanya unik. Ya, pertanyaannya unik. Yang mana pertanyaan itu tidak ditanyakan oleh sahabat-sahabat yang sering bertemu dengan Nabi SAW. Ya, karena bagi mereka itu tidak perlu ditanyakan. Tapi bagi orang kampung, ya kan, itu mereka perlu bertanya.
Ada di antara Arab Badui itu bertanya, ya Rasulullah, Allah itu jauh atau dekat? Kalau jauh saya akan panggil, ya Allah. Kalau dekat saya akan bermunajat. Bermunajat itu cukup dengan suara yang lirih, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang keberadaanku, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ya. Dekat di sini yang dimaksud bukan dekat secara tempat, Bapak Ibu. Ya. Maksud dekat dalam ayat ini adalah Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui, Allah menyaksikan apa yang diucapkan dan dilakukan oleh makhluknya. Jamaah rahimahullah, itu dekat. Kalau panjenengan mendengar ucapan saya, berarti jarak antara saya dengan panjenengan dekat maupun dekat. Itu kalau panjenengan tidak mendengar ucapan saya, berarti panjenengan jauh jaraknya dengan saya. Walaupun sekarang ada pengeras suara. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Kalau dulu di zaman Nabi nggak ada orang ngaji di pojok begitu. Sendenan nggak ada. Itu di zaman Nabi ngaji itu halakoh, muter gini Bapak Ibu. Maka sahabat kalau semangat mendengarkan ilmu, mereka duduk paling depan sebab suaranya paling jelas. Jemaah rahimakumullah. Nah sekarang karena ada mikrofon pengeras suara, jadi orang nggak perlu maju ke depan. Di belakang pun masih bisa mendengarkan, bahkan di teras masih bisa mendengarkan. Jemaah rahimakumullah. Ya, bersyukur kepada Allah ada pengeras suara ini. Kalau enggak panjenengan harus di depan saya begini, nggak bisa sendenan, nggak bisa selonjoran. Ya, baik. Jemaah rahimakumullah. Nah maka dekat di sini maksudnya adalah Allah mendengar, Allah mengetahui, Allah melihat, Allah menyaksikan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, tidak ada jauh bagi Allah. Ya, jauh itu hanya bagi manusia, ya kan? Oh itu jauh, di mana Surabaya, di mana di Jakarta, jauh. Tapi bagi Allah tidak ada yang jauh. Makanya kalau ada seorang yang bertanya, Allah itu jauh atau dekat? Ya maka Allah menjawab, fa inni qarib, aku dekat. Ya, aku dekat. Jamaah rahimakumullah. Ya. Baik. Jadi ayat ini juga memotivasi kita untuk memiliki sifat muraqabah, merasa diawasi Allah. Karena Allah itu dekat dengan makhluknya. Artinya Allah menyaksikan, Allah mengetahui, Allah melihat. Jemaah rahimakumullah. Ya. Karena Allah dekat, maka ketika kita berdoa tidak perlu memanggil, tidak perlu berteriak. Ya kan? Tetapi cukup dengan munajat, dengan suara yang lirih, dengan suara yang lembut, Bapak Ibu. Ya. Kalau panjenengan dekat dengan orang tua, jadi orang tuanya selalu mengikuti panjenengan, kira-kira panjenengan berani nggak berbuat salah? Tidak berani, ya kan? Nah sebenarnya ada yang senantiasa dekat dengan kita, membersamai kita, melihat kita, menyaksikan kita. Siapa? Allah. Harusnya kita malu berbuat dosa. Karena yang pertama kali melihat kita berbuat dosa bukanlah manusia, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dekat, Bapak Ibu. Ayat ini juga memberikan pelajaran bahwa Allah mendekatkan dirinya kepada orang yang berdoa. Ya, Allah mendekatkan dirinya kepada orang yang berdoa. Ya. Kemudian Allah mengatakan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab doanya orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Kata Allah, aku menjawab. Jadi kalian doa apapun, aku akan jawab doa kalian.
Nah, di sini ada 3 syarat dalam berdoa. Yang pertama, seseorang itu adai, betul-betul berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, dia berdoa kepada Allah. Jadi dia betul-betul berdoa. Kemudian yang kedua, dia berdoanya kepada Allah. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, ya, dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka doanya akan dijawab oleh Allah. Walaupun cara Allah menjawab doa itu bermacam-macam. Ya. Begini, jangan sampai kita mengatakan Allah itu enggak sayang sama kita kalau Allah enggak mengabulkan doa kita. Karena sayang itu tidak selalu memberi, Bapak Ibu. Bisa jadi sayang itu tidak memberi atau bahkan mengambil, betul tidak? Misalnya, anak panjenengan minta uang, ditanya untuk apa? Untuk beli rokok, dikasih atau tidak itu? Dikasih atau tidak? Dengan tidak dikasih itu, panjenengan sayang atau tidak itu? Sayang, jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian suatu waktu panjenengan melihat anak panjenengan pegang rokok atau punya rokok, sama panjenengan diambil, apa yang dia punya itu diambil. Itu sayang atau tidak? Sayang. Nah, itulah Allah SWT, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah kita mengatakan bahwa Allah tidak mengabulkan doa kita, berarti Allah tidak sayang. Sayang itu tidak harus memberi, jemaah rahimakumullah, ya. Tidak memberi juga bisa dalam bentuk sayang. Kadang Allah nggak ngasih kita apa yang kita inginkan karena Allah sayang. Sebab kalau kita dikasih, mungkin kita akan sombong, ya kan? Mungkin kita akan kecelakaan, mungkin kita akan mengalami sesuatu yang tidak baik, Bapak Ibu. Maka Allah sayang sama kita, nggak dikasih. Jazakumullah. Bahkan terkadang Allah menunjukkan sayangnya kepada hambanya dengan cara mengambil, diambil sama Allah, ya kan? Ini minta nggak dikasih, justru diambil sama Allah, ya kan? Diambil apa? Diambil hartanya, diambil sehatnya sama Allah, didatangkan penyakit. Kenapa? Ternyata Allah sayang, Bapak Ibu. Dengan penyakit itu Allah ingin menghapus dosanya. Dengan penyakit itu dia lebih dekat kepada Allah. Oh, dengan penyakit itu dia lebih dekat dengan anaknya, dengan suaminya, dengan keluarganya. Karena terkadang ketika orang itu sehat, dia tidak bersama anaknya, dia tidak dekat dengan keluarganya. Jamaah rahimakumullah. Ya. Nah, itu namanya ujibu, aku menjawab. Jawaban Allah itu bisa 3. Pertama, Allah menjawab sesuai yang diinginkan. Yang kedua, Allah tidak memberi. Nah, tidak memberi itu juga bagian daripada menjawab, jamaah rahimakumullah, ya. Atau Allah mengganti dengan yang lebih baik, Bapak Ibu. Atau Allah palingkan dengan yang lebih dengan yang lebih baik, ya kan? Allah palingkan dari yang buruk kepada yang lebih baik, jamaah rahimakumullah, ya. Nah, terkadang Allah menjawab doa itu dengan cara mengambil dulu, diambil sama Allah, ya kan? Habis itu baru dijawab doanya. Pernah nggak panjenengan mengalami seperti itu? Kemarin ada teman saya, jemaah rahimakumullah, dia kena tipu rental mobil, ya. Jadi ada orang menggadaikan mobil, dia kena tipu 30 juta. Ternyata mobil yang digadaikan itu mobil rental. Akhirnya sudah hangus, ya. Dia pengen banget punya mobil, jemaah rahimakumullah. Subhanallah, ya kan? Cara Allah mengabulkan doanya seperti itu. Jadi Allah ambil dulu, setelah itu dapat 2 bulan kemudian Allah kasih yang lebih baik, jemaah rahimakumullah. Nah, itu cara Allah menjawab doa. Kemudian Allah mengatakan falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jawablah panggilanku, wal yu'minu bi, penuhilah berimanlah kepadaku, la'allahum yarshudun, agar kalian
senantiasa mendapatkan petunjuk. Nah, di sini Allah mengatakan kalau doa ingin dikabulkan, maka syaratnya falyastajibuli, jawab panggilanku. Ini dipanggil nggak datang-datang, terus doa nggak dikabulkan, marah. Ini siapa yang salah, kata Allah. Ya kan? Orang itu kalau sibuk mengingat Allah, Bapak Ibu, maka Allah akan memberikan lebih baik dari apa yang diminta oleh orang yang meminta. Panjenengan sibuk sholat, sibuk baca Quran, sibuk zikir, sibuk sedekah, sampai lupa berdoa kepada Allah. Apa kata Nabi? Allah akan memberikan lebih baik dari apa yang diminta oleh orang yang meminta. Subhanallah. Nah, kenapa? Karena dia senantiasa menjawab panggilan Allah. Dipanggil untuk zakat, dia datang. Dipanggil untuk sedekah, dia datang. Dipanggil untuk membantu orang, dia datang. Dipanggil untuk sholat, dia datang. Jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi kalau kita senantiasa memenuhi panggilan Allah, maka Allah akan memenuhi permintaan kita. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Ibarat panjenengan ya, kalau punya karyawan, manut ya kan, disuruh ke sana, disuruh ini ke sini. Jadi manut. Satu waktu karyawan itu minta tolong kepada panjenengan, kira-kira panjenengan menolong atau tidak? Menolong. Tapi kalau ada karyawan jemaah rahimakumullah disuruh datang tidak datang, disuruh, maka panjenengan tidak akan respect kepada dia. Ya, subhanallah. Wal yu'minu bi, berimanlah kepadaku, percayalah kepadaku, kata Allah. Ya, la'allahum yarsudun, agar kalian senantiasa dalam petunjuk. Itu ayat yang pertama. Yang kedua, surah Al-A'raf ayat 55. Surah apa? Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Ud'u rabbakum, berdoalah kalian kepada Tuhan kalian. Yang dimaksud di sini adalah Allah. Allah tidak mengatakan ud'ullah, berdoalah kepada Allah. Tapi Allah mengatakan Rabb. Rabb ini Tuhan yang memelihara kita, yang memberikan rizki kepada kita, yang melindungi kita, yang menguasai hidup kita. Itu Rabb. Ya. Nah, berdoalah kepadanya, mintalah kepadanya, kata Allah. Jadi Allah menyuruh kita untuk minta kepada dirinya, Bapak Ibu. Ya. Ini menunjukkan kemurahan Allah. Ya. Kalau ada orang bilang, pokoknya kalau kamu butuh apa-apa, jangan sungkan-sungkan minta tolong sama saya. Itu tandanya apa? Tandanya apa itu? Oh, susah diajak mikir. Itu tandanya bahwa orang itu baik, jemaah rahimakumullah. Baik, dia murah hatinya, Bapak Ibu. Ya, dia membuka diri untuk menolong, bahkan menawarkan. Ya kan? Nah, Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Bahkan lebih daripada itu. Ya. Kalau manusia itu menawarkan, ternyata orang yang ditawarkan itu mau, ya kan? Dapat 3 kali, 4 kali, dia tidak akan menawarkan lagi. Ya kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala menawarkan hari ini, besok menawarkan lagi, dan seterusnya menawarkan kepada kita untuk meminta pertolongan kepadanya. Ya, ini menunjukkan kemurahan Allah. Allah menyuruh kita berdoa. Ya. Karena Allah tahu kita ini makhluk yang lemah, tidak bisa tanpa Allah. Kekuatan kita itu ada di mana, Bapak Ibu? Ini di tangan kita ini. Selama kita mengangkat tangan kita, berdoa kepada Allah, kita orang yang kuat. Karena Nabi mengatakan, a'jazun nas man ajiza 'anid du'a. Manusia yang paling lemah itu yang malas berdoa. Ya, yang malas berdoa. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita berdoa. Maka jemaah rahimakumullah, ketika kita berdoa berarti kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjalankan perintah Allah, maka Allah senang. Makanya Allah SWT itu senang ketika kita berdoa. Dan Allah murka ketika kita tidak berdoa. Ghadiballah man lam yada'ullah. Allah murka kepada orang yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu.
Jadi bikin Allah senang sama kita dengan cara apa? Banyak berdoa, ya, sikit-sikit doa, doa, menunjukkan bahwa kita yakin yang berkuasa hanya Allah, sedangkan kita adalah makhluk yang lemah. Kemudian di dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan adab dalam berdoa, tadarruan, ud'u rabbakum tadarru'au wa khufyah. Tadarru' ini maknanya tadallul, merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah. Makanya doa itu sunnah menundukkan kepala gini. Ya. Karena orang yang menundukkan kepala itu tandanya dia merendahkan diri di hadapan orang yang dia tundukkan. Ya kan? Dulu santri-santri kalau menghadap kiai, ya, itu nggak berani ngangkat kepala gini, tundukkan. Tundukkan kepalanya, merendahkan diri. Nah, banyak orang menundukkan kepala di hadapan manusia, tapi dia tidak menundukkan kepala di hadapan Allah saat berdoa. Jadi sunnah Bapak Ibu doa itu tundukkan kepala, ya. Tapi jangan terlalu nunduk. Jangan terlalu nunduk gini, ya. Itu ngantuk. Akan ada orang doa tuh nunduk gini. Nunduk itu begini, ya. Jangan mendongakkan kepala. Ya. Gimana? Wah. Tangan. Ada. Oh, tangannya diangkat tinggi. Sunnahnya itu apa? Sejajar dengan dada. Begini ya, sunnahnya. Mau diangkat tinggi-tinggi ini tidak perlu tinggi-tinggi, ya. Ya. Gini. Justru kalau tinggi kita susah untuk menundukkan kepala dan capek kalau begini, Bapak Ibu. Nah, kalau begini kan masih bisa ditopang dengan dada, ya toh? Nah, gini. Jadi tidak perlu diangkat tinggi-tinggi. Jadi tadarru itu maknanya adalah tadzallul, merendahkan diri, menghinakan diri. Nah, penghinaan diri di hadapan Allah itu dengan gestur dulu, ya, dengan posisi kepala menunduk. Yang kedua dengan kata-kata. Jadi kalau berdoa kita menghinakan diri kita di hadapan Allah. Ya Allah, aku ini hamba-Mu yang banyak dosa, banyak maksiat, dosa dengan mata, dosa dengan telinga, dosa dengan lisan. Ya Rabb, aku tidak bisa hidup tanpa-Mu. Aku lemah tanpa pertolongan. Jadi merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka Allah akan kasihan. Ketika Allah kasihan, Allah akan kabulkan, Bapak Ibu. Ada orang datang kepada kita betul-betul tadzallul. Dia merendahkan diri. Pak, saya sudah 3 hari ini Pak tidak makan, tidak minum, tapi masih kuat bicara. Sudah 3 hari ini anak saya tidak makan dan tidak minum, tidak punya tidak punya air di rumah dan seterusnya. Dia merendahkan diri. Supaya apa? Supaya kita kasihan. Akhirnya kita memberi. Nah, maka jangan rendahkan diri kita di hadapan manusia, ya. Apapun kondisi kita jangan merendahkan. Karena kita hanya pantas merendahkan diri kita di hadapan Allah. Jangan merendahkan diri di hadapan manusia, Bapak Ibu. Ya kan? Saya tidak punya ini, saya tidak punya ini, supaya orang kasihan. Tidak perlu, jamaah rahimakumullah. Ya kan? Kalau kita pengen merendahkan diri kita, rendahkanlah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, wa khufyah, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Ya. Khufyah maknanya adalah samar. Nah, samar ini bisa 2 pengertian, Bapak Ibu. Yang pertama dengan suara yang lirih. Berdoa dengan suara yang lirih. Ya Allah, ya Rabb. Atau dengan suara yang bisa didengar oleh diri kita sendiri, jamaah rahimakumullah, dengan suara yang lirih, khufyah. Ya. Kecuali doa
yang diaminkan. Kalau doa itu diaminkan maka dikeraskan boten nopo-nopo supaya yang mengaminkan dengar. Ngoten. Ya. Misalnya doa dalam khutbah Jumat, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, ya kan? Ini harus tidak khufya ya, tapi jahar. Jahar itu diterangkan suaranya supaya orang mendengar, Bapak Ibu. Walaupun yang didoakan itu tidak mendengar karena tidur. Ya kan? Allahumma ighfir, ya kan? Tidur mereka. Tapi kebanyakan mereka bangun ya. Kalau sudah Allahumma ighfir itu sudah bangun. Karena itu alarm ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, bisa juga bermakna khufya ini bermakna sendiri. Sendiri dalam pengertian tidak ada siapa-siapa. Dan itu doa yang paling afdal, Bapak Ibu. Ketika kita berdoa sendiri, nggak ada siapa-siapa di situ kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa nangis, kita bisa curhat semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dan tidak ada yang mengganggu doa kita. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Allah mengatakan innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai al-mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas. Kata ulama, ini larangan i'tida fid du'a. Berlebih-lebihan dalam berdoa, melampaui batas. Ya, sebagian ulama mengatakan meminta sesuatu yang mustahil. Nah, itu termasuk mu'tadin, orang yang melampaui batas. Ya Allah, jadikan aku tetap muda. Walaupun sudah berusia 80, 60, 70 misalnya. Itu termasuk mu'tadin. Ya. Ya Allah, jadikanlah istriku tetap cantik, tetap itu mustahil. Mustahil. Ya Allah, jadikanlah istriku tetap muda. Ya kan? Nah, dikabulkan sama Allah. Mau tua istrinya mati, nikah lagi dengan yang muda. Jadi istrinya tetap muda. Jamaah rahimakumullah. Jadi meminta sesuatu yang mustahil itu termasuk mu'tadin. Kemudian termasuk mu'tadin disebutkan dalam hadis bahwa Abdullah bin Mughaffal mendengar anaknya berdoa, Allahumma inni as'alukal qasral abyad an yaminil jannah idza dakhaltuha. Ya Allah, aku minta kepadamu istana yang berwarna putih di bagian surga yang sebelah kanan. Jadi apabila aku masuk surga, aku minta nanti istana berwarna putih sebelah kanan. Ya. Lalu ditegur oleh bapaknya, ya bunayya salillah al jannata wa ta'awwad bihi minan nar. Engkau cukup meminta surga kepada Allah dan berlindung dari neraka. Tak usah detail seperti itu. Karena Allah mengatakan innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nabi mengatakan dalam hadis Bapak Ibu, sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fit tuhur wad du'a. Akan datang masa dalam umat ini di mana mereka berlebih-lebihan dalam bersuci dan juga berlebih-lebihan dalam berdoa. Dalam bersuci berlebih-lebihan, ya kan? Air satu ember tidak cukup untuk berwudu, hanya cukup untuk membasuh wajah dan tangan. Jamaah rahimakumullah, ya kan? Padahal Nabi berwudu Bapak Ibu dengan air satu cangkir itu cukup. Ya subhanallah, kita tidak cukup, satu gayung kita belum tentu cukup. Jamaah rahimakumullah. Dan akan datang di umat ini kata Nabi satu kaum yang berlebih-lebihan dalam berdoa. Ya, jadi kalau berdoa nggak perlu sangat detail. Ya, nggak perlu sangat detail. Ya Allah, berikan aku rumah posisinya dekat masjid, ngadapnya ke ke arah timur misalnya, supaya nggak madep matahari kalau sore. Kemudian dan macam-macam lah Bapak Ibu.
Nah, itu tidak diperkenankan doa yang demikian. Kemudian jemaah rahimakumullah, ayat berikutnya surah Al-A'raf ayat 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi ba'da islahiha, setelah Allah memperbaikinya. Ya. Maksudnya jangan berbuat onar di muka bumi ini, atau jangan merusak lingkungan, jangan merusak alam. Ba'da islahiha, setelah Allah memperbaikinya. Wad'uhu khaufan wa tama'a, wad'uhu, dan berdoalah kepada Allah khaufan dalam keadaan takut, wa tama'an dalam keadaan berharap. Nah, ini juga adab dalam berdoa. Hendaklah kita ketika berdoa, kita berdoa khaufan dalam keadaan takut kepada Allah. Jadi kalau kita minta ampun itu seperti orang yang sedang ketakutan, takut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta rezeki, kita minta seakan-akan kita takut, ya kan? Takut Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rezeki kepada kita. Kita takut anak-anak kita tidak bisa sekolah, tidak bisa makan dan sebagainya. Ya. Jadi tunjukkan rasa takut kita kepada Allah dalam berdoa, Bapak Ibu. Ya. Kemudian wa tama'an, dan berdoalah dengan penuh harap. Jadi berharap kepada Allah betul, ya. Jadi betul-betul berharap, bermohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita, ya. Kita bisa membaca kalimatnya Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, kami berharap Kau kabulkan doa kami. Kau Maha mendengar lagi Maha melihat, ya. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, ini termasuk sebab doa dikabulkan. Ketika kita senantiasa menjadi orang baik, tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini, baik tidak berbuat kerusakan dalam lingkungan maupun tidak merusak sosial. Jamaah rahimakumullah. Nah, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau berbuat baik, Bapak Ibu, rahmat Allah dekat kepadanya. Ya. Kita pernah dengar kisah seorang wanita pelacur yang menolong anjing, ya. Kemudian karena dia menolong anjing, akhirnya Allah bukakan hatinya, kemudian dia bertaubat, Allah ampuni dosanya dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Ya. Jadi rahmat Allah itu betul-betul dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Ya. Maka jangan bosan untuk berbuat baik, Bapak Ibu. Walaupun terkadang orang tidak menghargai perbuatan baik kita, tidak apa-apa. Bahkan kita dikritik atau dikomplain dan sebagainya, tidak apa-apa, jemaah rahimakumullah. Yang penting kita senantiasa berbuat kebaikan, karena rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi orang baik itu nggak mungkin doanya nggak dikabulin sama Allah. Doanya mustajab. Ya, doanya mustajab, Bapak Ibu. Kemudian rahmat Allah itu ada dua macam. Ada rahmat umum, ada rahmat khusus. Ya. Rahmat umum ini semua makhluk mendapatkan. Adapun rahmat khusus itu hanya bagi orang beriman. Allah tidak hanya memberikan rezeki, tapi Allah juga membimbing dia melakukan ketaatan dan membimbing dia meninggalkan kemaksiatan. Itu rahmat khusus, Bapak Ibu. Gak semua orang dibimbing untuk melakukan ketaatan. Di luar sana banyak orang yang dibiarkan dalam kemaksiatan, ya kan? Dibiarkan meninggalkan kewajiban dan ketaatan. Maka kita termasuk orang yang mendapatkan rahmat Allah yang khusus ketika Allah membimbing kita melakukan kebaikan dan dibimbing kita untuk meninggalkan kemaksiatan. Ya, pokok kita jadi orang baik, Allah akan senantiasa memberikan rahmat khususnya kepada kita. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian ayat berikutnya surah Al-Anbiya ayat 90. Al-Anbiya 90.
Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Maka kami kabulkan atau kami jawab lahu baginya, maksudnya doanya. Nyanya di sini kembali kepada Nabi Zakaria. Wa wahabna lahu, dan kami anugerahkan kepadanya, kepada Nabi Zakaria, Yahya, seorang putra namanya Yahya. Kenapa dikasih nama Yahya? Yahya apa artinya? Hayyun. Apa artinya hayyun? Hidup. Karena rahim istrinya hidup kembali. Karena istrinya sudah tua dan divonis mandul. Sedangkan Nabi Zakaria juga sudah tua. Tapi hebatnya Nabi Zakaria, Bapak Ibu, tidak pernah putus asa berdoa kepada Allah. Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, tulangku sudah lemah. Artinya beliau sudah tua. Rambutku sudah beruban, tapi aku tidak pernah putus asa berdoa kepadamu. Allah kabulkan. Jemaah rahimahullah. Secara akal mustahil. Sudah tua, istrinya juga tua, mandul lagi, ya kan, bisa hamil. Normalnya wanita itu bisa hamil maksimal usia berapa? Ya kan, 40, 50 sudah menopause ya? Belum? Sudah. Kok jenengan sudah laki-laki kok sudah? Ibu-ibu enggak jawab. Ini pelanggaran. Ya Bu, menopause usia berapa biasanya? Hah? Saya tanya sama ibu-ibu. 60 ya. Berarti 50. Berarti di bawah 50 masih ada kemungkinan hamil. Tapi kalau di atas 50 ke atas sudah tidak ada kemungkinan untuk hamil ya. Sangat kecil kemungkinan, bahkan tidak ada. Tapi Allah SWT menunjukkan keajaiban, dan ini bagian daripada mukjizat Nabi Zakaria. Mukjizat Nabi Zakaria, ya. Makanya ketika ulama mengatakan, apakah doanya Nabi Zakaria itu tidak berlebih-lebihan? Padahal dia meminta sesuatu yang seakan-akan mustahil di usia yang sudah tua, istrinya tua dan juga mandul. Tapi beliau masih minta anak atau putra kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, untuk Nabi Zakaria tidak berlebih-lebihan. Karena ini bagian daripada mukjizat. Jamaah rahimakumullah, ya, mukjizat. Jadi wa wahabana lahu Yahya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya. Pelajarannya apa Bapak Ibu? Bahwa jangan putus asa berdoa. Ya, walaupun kata orang tidak mungkin, tapi kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anaknya sudah usia berapa? 35, belum dapat jodoh. Usia berapa? 40, belum dapat jodoh. Ya kan? Nah, itu jangan sampai putus asa berdoa kepada Allah. Ya, berdoa terus kepada Allah. Wa aslahna lahu zawjah. Wa aslahna lahu zawjah, dan kami perbaiki baginya zaujah, pasangannya. Subhanallah. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka adalah orang-orang yang berdoa kepada kami dalam keadaan raghaban, harap, wa rahaba, dan cemas. Orang tuh kalau berdoa dalam keadaan berharap tapi di sisi lain dia cemas, Bapak Ibu, itu cepat sekali dikabulkan oleh Allah. Ya kan? Kepepet. Dia berdoa kepada Allah dalam keadaan harap, tapi di sisi lain ada kecemasan yang bergejolak di dalam hatinya. Nah, maka orang yang seperti ini akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mempelajari dua pertemuan yang sebelum ini bahwa termasuk doa orang yang mustajab itulah doa yang muttarron, orang yang kepepet. Ya kan? Dia berharap betul Allah mendatangkan pertolongan, tapi di sisi lain dia cemas, Bapak Ibu, dia takut.
wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk, tunduk kepada kami, kata Allah. Nah, di sini ada tiga sebab Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria. Ya. Allah kabulkan doa Nabi Zakaria dan juga doa istrinya. Yang pertama, karena mereka yusari'una fil khairat, bersegera dalam melakukan kebaikan. Ya. Kemudian yang kedua, berdoa dalam keadaan nawa tadi, harap dan cemas. Kemudian yang ketiga, senantiasa khusyuk kepada Allah saat beribadah. Jemaah rahimakumullah. Nah, kalau kita melakukan tiga perkara ini, maka kita juga bisa mendapatkan apa yang Allah kabulkan kepada Nabi Zakaria. Sesuatu yang tidak mungkin tapi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang terakhir surah Al-Mu'min ayat 60. Surah Al-Mu'min ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian berkata, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan perkenankan doa kalian. Nah, ini jaminan dari Allah. Ya, mintalah kepadaku, aku akan jawab, aku akan kabulkan permohonan kalian. Nah, di sini cara Allah mengabulkan ada tiga. Yang pertama, Allah kabulkan sesuai permintaan. Yang kedua, Allah palingkan dari keburukan. Yang ketiga, Allah simpan dan Allah bentuk dalam pahala nanti di akhirat. Jemaah rahimakumullah. Intinya tidak ada doa yang serius yang tidak dikabulkan oleh Allah. Semua doa yang sungguh-sungguh itu dikabulkan oleh Allah. Kalau nggak dikabulkan kepada dia, dikabulkan kepada anaknya atau kepada cucunya atau kepada orang-orang setelahnya. Jemaah rahimakumullah. Ya, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, utuslah seorang nabi di kota Mekah ini. Ternyata baru dikabulkan oleh Allah di masa Nabi Muhammad. Berapa jauh jaraknya antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad itu, Bapak Ibu. Jadi salah satu diutusnya Nabi Muhammad di Mekah itu barakah daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi berdoa, jangan malas berdoa, karena doa yang sungguh-sungguh itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.